Malam semua, hari ini kita akan analisa ya bahwa minggu depan harga kemana ya tentu kita tidak tahu ya, hanya punya planning cari buy di mana ya, dan kapan harus masuk dan kapan harus keluar. Jadi ada timingnya ya, kalau belum timingnya jadi trading akan selalu yang namanya hit SL baru dia gerak gitu ya. Jadi ini bisa dilihat bahwa emas ini ya di candle H4 ini ya sudah ketemu yang namanya LH ya, lower high ya. Jadi kalau sudah sentuh dan tidak terjadi breakout atau tidak continue, jadi emas ada potensi turun lagi ya. Jadi kalau saya dia turun lagi ya dan high-nya 60 valid, artinya selanjutnya kemungkinan besar akan cari LL ya, low YOLO ya di bawah. Jadi kalau seandainya kalian mau buy, saran saya lebih baik kalian bisa buy di area support itu di 2631 atau 2625 ya. Di sini ada zona support ya, jadi bisa masuk ya. Jadi anggap saja dia turun ya untuk koreksi ke bawah, jadi ada potensi dia bisa naik lagi ya. Jadi harga buy-nya di sini, jadi bukan di sini ya. Kalau saya kalian ambil high yang beli, terus kalian ambil TP di sini ya agak risiko ya. Kenapa? Jadi kalian bisa lihat starternya ya, in low ke high ini lumayan tinggi ya. Takutnya di saat dia sudah over range-nya, jadi dia butuh residu ke bawah ya. Jadi yang perlu kalian lihat itu ya ini ya, yang perlu kalian lihat itu beberapa pip ya, low ke high ya, udah sekitar 60 ya, kalau 60 berarti 600 pip ya. Terus kalau tarik Fibonacci high ke low ini ya, harga memang berada di 31 ya, sesuai ada support juga, ataupun 38 untuk koreksi ya. Kalau dia koreksi, kalau dia masih bertahan di 31 atau 26 24 ini, jadi bisa dibilang dia akan bentuk pola uptrend ya. Jadi high low high begini, jadi dia akan buat pola tangga naik lagi ya. Sekarang kan masih tangga turun ya, kecuali dia di sini ya. Kalau saya dia koreksi sampai di sini adalah batas dia cari tangga untuk naik, ataupun bottom lagi di sini baru naik, ataupun selanjutnya sini ya. Jadi minggu depan ya tinggal dicari aja baiknya di 24 atau 2600 atau 2588 ya. Tinggal sabar aja, menunggu momentum aja ya. Dan juga di sini ternyata juga ada ya, aku kalau lihat ya, di sini juga ada reaksi satu ya. Jadi kalian bisa lihat lah resisten di 70 dan juga di 85 ya. Jadi kalau saya pagi-pagi dia pasang naik ke atas, jadi 70 ini atau 72 73 ini ada potensi bisa ambil sell. Setelah dia high, dia akan turun lagi untuk koreksi ya gitu. Jadi gimana pun trading ini sekarang agak rumit karena ada hubungan dengan sentimen geopolitik ya. Jadi kalau kadang-kadang geopolitik sangat ngaruh, kadang-kadang tidak. Jadi data Amerika dengan geopolitik itu lagi berlawanan di situ ya. Jadi walaupun kita tahu ini sudah mau downtrend, dia bisa aja dengan waktu dekat tiba-tiba jadi uptrend ya, dan sebaliknya juga begitu ya. Jadi kalau saya emas agak susah trading ya, jangan dipaksain. Jadi kalian perlu adaptasi dulu ya, karena trading ini bisa dibilang gak gampang ya. Kalian harus benar-benar kuasai yang nama pondasi juga psikologi ya, itu penting sekali ya. Terus
dia candlenya ya, ini nutupnya sudah bullish ya, jadi sangat kuat ya. Jadi ini bisa dia setelah dia turun naik turun lagi, jadi ini dia tidak continue, jadi dia kosnya ke atas lagi, ataupun dia mau bentuk pola double top habis itu lanjut turun ya. Jadi hati-hati nih, jadi bisa terjadi yang namanya double top bearish ya. Jadi untuk masa yang akan datang di sini gini ya. Jadi aku kada berdasarkan teknikal ini, masa yang akan datang emas bisa ke 2547 ya. Ya, ini setelah aku kombinasi ini, setelah bisa jadi Presiden Amerika kalau sudah ada gantian dan juga tidak suka perang, mungkin perang Ukraina sama Rusia lebih cepat diatasi dan Israel sama Hamas bisa cepat atasi dan tidak meluas, dan seihiburnya udah mulai berkurang, jadi emas ada potensi tidak menarik lagi, jadi bisa turun ya. Jadi ekonominya udah mulai baik di Amerika, jadi bisa selalu tahan emas naik tinggi di sini. Nah, intinya hati-hati ya, kita tidak tahu timingnya kapan dia akan turun tajam ya. Intinya suku bunga kan sudah mulai diturunkan ya. Kalau suku bunga sudah normal, inflasi sudah normal ya, artinya berarti drama sudah bisa dibilang habis selesai, tinggal geopolitik aja ya. Kalau geopolitik selesai, suku bunga selesai, berarti emas ini sudah saatnya dia akan downtrend dengan waktu yang lama di situ. Kita lihat aja ya, hanya memprediksi ya. Yang penting nggak ada yang bisa memprediksi 100% ya, kita hanya mengikuti big player ya. Okay. Dan apalagi kayaknya teknikal ini yang bisa saya bahas ya. Dia lah ini kalau dia agak pecah dia turun bisa, dua pilihan. Oke. Jadi buy ya tinggal cari support aja di sini, kapan dia kasih baru kalian masuk ya. Bisa jadi gini, mungkin kalian mau buy di 88 dan 88, mungkin dalam 3 hari dia kasih gak apa-apa ya. Trading memang begitu ya. Kalau bisa kalian jadi trader intraday atau swing di situ ya, supaya psikologi kalian lebih tenang ya, dan tidak greedy di situ ya. Kalau misalnya kalian sering trading, itu tidak baik untuk kalian ya, nanti psikologi kalian bisa terganggu, nanti bisa stres ya, karena kunci trading itu adalah di tangan psikologi di situ. Kayaknya sampai di sini aja yang bisa aku bahas, dan jangan lupa di like, comment, share. Bye.